Memikirkan hal ini, leluhur naga sejati tiba-tiba meraih ke arah Qin Chen dengan satu cakar. Dengan keras, cakar naga besar yang tampak seperti bintang dengan gila-gilaan meraih Qin Chen. Aura yang mengerikan langsung mengejutkan Qin Chen. Dan di dalam nafas itu, ada juga nafas yang melampaui dunia ini. Qin Chen berubah warna, ini adalah kekuatan detasemen. Leluhur naga sejati benar-benar menyentuh alam itu. Pada saat kritis, Xiao Yao Zizun melangkah keluar, dan tiba-tiba sebuah pagoda kuno muncul di depannya. Pagoda Huangtian langsung menahan cakar leluhur naga sejati. Dengan keras, seluruh benua naga sejati bergetar hebat, dan di atas gunung suci di langit berbintang, kehampaan bergetar, seolah-olah akhir zaman akan datang. Benua naga sejati di bawah, retakan muncul dalam sekejap, seolah hendak meledak. Di bawah pengaruhnya, orang klan naga sejati yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan darah satu demi satu dan hampir mati. Tidak baik, gumam leluhur naga sejati berubah warna dan menekan cakar. Tiba-tiba, udara naga sejati keluar secara vertikal dan horizontal, berubah menjadi miliaran cahaya pelangi, dan jatuh ke benua naga sejati di bawah. Benua naga sejati, yang hampir meledak sebelumnya, menjadi stabil kembali. Di atas daratan, banyak orang dari klan naga sejati memandang dengan ngeri. Apa yang terjadi di Gunung Bintang? Leluhur naga sejati memandang Xiao Yao Zizun dengan mata dingin, dan berteriak dengan marah, Xiao Yao Zizun. Tetapi Xiao Yao Zizun tertawa kecil, mengabaikannya, dan berkata sambil tersenyum, leluhur naga sejati, jangan bersemangat. Anda tidak ingin melihat semua naga sejati Anda jatuh di sini bukan? Leluhur naga sejati tampak geram, jadi kenapa? Orang yang kamu bawa juga akan mati di sini. Ucap leluhur naga sejati dengan dingin. Benarkah itu? Ucap Xiao Yao Zizun terkekeh, saya dapat membawa mereka ke pagoda Huangtian. Pada saat itu, apakah Anda yakin dapat menghentikan saya? Meskipun di tanah leluhur naga sejati ini, kami akan mengalami beberapa kerugian, tetapi jika Anda benar-benar ingin bertarung, saya khawatir seluruh klan naga sejati Anda akan disingkirkan dari alam semesta. Kata Xiao Yao Zizun bangkit dari tubuh tertinggi, percaya diri dan tak terkalahkan. Xiao Yao Zizun seperti dewa, berdiri dengan bangga di sini, menghadap leluhur naga sejati di kejauhan, dan aura mengerikan meledak, mengejutkan Jin Feng Zizun dan orang kuat lainnya untuk berubah warna dengan takjub. Leluhur, ucap Jin Feng Zizun dan orang kuat lainnya buru-buru berteriak. Jika leluhur naga sejati dan Xiao Yao Zizun bertarung satu sama lain, mereka mungkin tidak akan mendapat masalah dan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi tanah leluhur naga sejati ini akan sepenuhnya berakhir. Pada saat itu, klan naga sejatinya pasti akan menderita banyak korban dan kerugian yang tak terhitung jumlahnya. Leluhur naga sejati secara alami mengetahui hal ini, dan berkata dengan marah, Xiao Yao Zizun, apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Yao Zizun memandang leluhur naga sejati dan berkata, ini sangat sederhana. Saya datang ke sini dengan tulus. Saya mendengar bahwa klan naga sejati Anda memiliki area terlarang, kolam darah Silong, yang ditinggalkan oleh pendiri klan naga sejati Anda saat itu, dan juga merupakan dasar dari klan naga sejati Anda. Setiap anggota klan naga sejati, begitu mereka dewasa, dapat memasuki kolam darah Silong untuk pembaptisan. Saya harap Anda bisa membiarkan Qin Chen memasuki kolam darah Silong untuk pembaptisan. Kata Xiao Yao Zizun. Apa? Masuk ke kolam darah Silong untuk pembaptisan? Kamu gila, ucap leluhur naga sejati memandang Xiao Yao Zizun dengan tak percaya, tahukah kamu bahwa kolam darah Silong ini hanya dapat dimasuki oleh klan naga sejatiku? Bahkan jika pria yang kamu bawa terakhir kali memiliki asal-usul dengan klan kami dan memiliki beberapa garis keturunan naga, dia tidak bisa memasukinya, karena begitu masuk, dia pasti akan mati. Apakah kamu yakin ingin bocah ini memasuki kolam darah Silong? Kamu tahu, jika itu bukan klan naga sejati, bahkan jika yang tertinggi masuk, itu akan dimurnikan oleh kolam darah Silong dan pasti akan mati. Bocah Qin Chen ini tidak lain adalah Tianzun. Apakah kamu ingin dia masuk dan mati? Kata leluhur naga sejati tidak bisa mempercayainya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hidup dan matinya. Saya hanya bertanya, apakah Anda setuju atau tidak? Ucap Xiao Yao Zizun berkata dengan ringan. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Ucap leluhur naga sejati mendengus dingin. Kamu tidak akan menolak, karena kamu tahu,
Apa yang ingin aku lakukan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ucap Xiao Yao Zizun mendominasi dengan dominan. Kamu, ucap leluhur naga sejati marah. Xiao Yao Zizun tersenyum dan berkata, selain itu, jika Anda setuju, Anda akan tahu mengapa pria ini dapat memiliki kekuatan jiwa naga sejati Anda, dan bahkan untuk naga sejati Anda, itu akan menjadi peluang besar. Ucap Xiao Yao Zizun dengan ringan. Apa? Peluang besar, gumam leluhur naga sejati mencibir. Apakah naga sejatinya membutuhkan pemuda Teran untuk membawa peluang? Namun, setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yao Zizun, leluhur naga sejati tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia sangat penasaran, seberapa percaya diri Xiao Yao Zizun membawa manusia ke dalam kolam darah Silong. Oke, aku berjanji. Memikirkan hal ini, leluhur naga sejati segera mendengus, Xiao Yao Zizun, bawa anak ini bersamaku. Suara leluhur naga sejati jatuh, dan langsung naik ke langit, bergegas ke kedalaman kehampaan. Xiao Yao Zizun membawa Qin Chen dan segera menyusul. Senior Xiao, ucap Qin Chen berbisik diam-diam. Mengapa kumpulan darah naga awal ini tidak terdengar begitu andal? Jangan khawatir, aku akan mengadumu. Kolam darah Silong adalah harta paling kuat dari klan naga sejati. Di antara mereka, klan naga sejati mengandung kekuatan yang tak terhitung jumlahnya selama ratusan juta tahun. Yang paling penting adalah bahwa di kolam darah Silong, kamu memiliki kekuatan naga pertama klan naga sejati, dan dewa iblis kekacauan di tubuhmu benar-benar membutuhkan kekuatan ini. Kata Xiao Yao Zizun terkekeh. Qin Chen langsung mengerti. Tujuan dari Xiao Yao Zizun sebenarnya adalah untuk Hong Huang Zulong. Ini dia, ini kolam darah Silong. Setelah beberapa saat, leluhur klan naga sejati mendengus dingin dan membawa semua orang ke kedalaman langit berbintang di tanah leluhur naga sejati. Di depannya, genangan darah besar muncul di depan Qin Chen dan kelompoknya. Sebuah kekuatan yang membuat jantung Qin Chen berdebar kencang. Di depannya, genangan darah yang luas melonjak dengan gila-gilaan, melayang di atas langit, menutupi langit. Dilihat dari kejauhan, genangan darah ini seperti langit berdarah yang menggantung di langit. Luasnya tidak terbatas. Ini mengejutkan semua orang. Kolam darah Silong. Gumam Qin Chen, kaget di dalam hatinya, genangan darah melonjak, hanya nafas yang menyapu, mengguncang langit abadi, seolah-olah itu bisa menghancurkan langit dan bumi, memberinya jantung berdebar kencang, dia memiliki perasaan bahwa dia bergegas masuk, takut dia akan mati. Bahkan Xiao Yao Zizun kaget, menunjukkan kekaguman. Xiao Yao Zizun, bagaimana? Ucap leluhur naga sejati memandang Xiao Yao Zizun dengan senyum mengejek di sudut mulutnya. Ini layak menjadi tempat rahasia paling menakutkan dari klan naga sejati. Sangat kuat, tidak mudah bagiku untuk menekannya. Kata Xiao Yao Zizun menghela nafas dengan emosi. Hahaha, penindasan. Ucap leluhur naga sejati mendengus dingin, kolam darah Silong dibentuk oleh tubuh naga pertama dari klan kami. Pendiri klan naga sejati kami tinggal selangkah lagi melampaui alam semesta ini, menjadi dewa tertinggi. Sayang sekali akhirnya gagal, jiwanya runtuh, dan tubuhnya berubah menjadi kolam darah Silong ini. Selama ratusan juta tahun, murid yang tak terhitung jumlahnya dari klan naga sejatiku telah menarik kekuatan darinya dan mengeraskan tubuh mereka, tetapi mereka hanya menghabiskan sebagian dari kekuatan mereka. Jika bukan karena jatuhnya tubuh naga di awal dari pendirian klan kami, ras terkuat di alam semesta saat ini mungkin bukan milikmu. Kata leluhur naga sejati dengan bangga dan mendominasi. Benarkah itu? Ucap Xiao Yao Zizun melihat ke atas sambil terkekeh, Anda benar-benar naga pertama dari klan naga, ini memang sangat kuat. Namun, jika iblis tidak bersatu dengan klan gelap untuk menyerang Teran kami saat itu, apakah menurut Anda Teran kami tidak akan bisa melahirkan yang kuat? Ucap Xiao Yao Zizun mencibir. Leluhur naga sejati mendengus dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Karena ia tahu bahwa apa yang dikatakan Xiao Yao Zizun memang benar. Dalam hal talenta dan jumlah yang kuat, Teran dan iblis selalu berada di atas klan naga sejatinya. Jika tidak, kedua ras tersebut tidak akan mengklaim sebagai ras pertama di alam semesta. Xiao Yao Zizun, apakah kamu yakin bahwa anak ini akan memasuki kolam darah Silong? Ucap leluhur naga sejati memandang Qin Chen, matanya berkedip dingin, jangan salahkanku karena tidak mengingatkanmu bahwa jika kamu bukan naga sejati, memasuki kolam darah Silong, dan kamu pasti akan mati.
Qin Chen, bagaimana menurutmu? Tanya Xiao Yao Zizun menatap Qin Chen sambil tersenyum. Hati Qin Chen tertegun, hanya melihat Hong Huang Zulong di dunia kekacauan. Tapi melihat bahwa di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong sudah menjadi gila karena kegembiraan. Nah Qin Chen, berjanji padanya dengan cepat, hahaha, nafas Silong, aku merasakannya, kebetulan, ini memang kesempatan yang bagus. Kata Hong Huang Zulong sangat bersemangat, selama kamu memasuki kolam darah Silong, saya akan mendapatkan kembali kekuatan sebelumnya. Kamu tidak boleh melewatkannya. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin bisa mengendalikan kekuatan Silong? Jika kamu tidak bisa mengendalikannya saat itu, kita akan mendapat masalah. Saat ini, Qin Chen sudah merasakannya. Kekuatan kolam darah naga jelas bukan yang bisa dia tanggung sekarang. Jika dia adalah basis kultivasi tertinggi saat ini, dia mungkin dapat menolaknya, tetapi sekarang, dia hanyalah Tianzun, bahkan jika dia memiliki bakat terkuat, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, semua harapan terletak pada Hong Huang Zulong. Aku yakin, meskipun aku tidak tahu hubungan apa yang dimiliki kolam darah naga ini denganku, kekuatan di kolam darah naga ini dapat beresonansi denganku. Selama aku masuk, aku pasti bisa mengendalikannya. Cepat, masuk. Kata Hong Huang Zulong sangat bersemangat, dia gila dengan gerakan memutar yang konstan. Qin Chen menarik napas dalam-dalam, dan berkata kepada Xiao Yao Zizun, senior Xiao Yao, junior bersedia mencobanya. Xiao Yao Zizun tersenyum pada leluhur naga sejati, dan dia berkata, kamu mendengarnya kan? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ucap leluhur naga sejati mendengus dingin. Karena bocah ini mencari kematian, dia tidak peduli. Dia mengangkat cakarnya. Tiba-tiba, sebuah bagian tak terlihat muncul di kehampaan. Bagian itu, seperti pusaran air, langsung mengarah ke tempat di mana kolam darah Silong berada. Sepanjang lorong, kamu bisa memasuki kolam darah Silong. Ucap leluhur naga sejati dengan sungguh-sungguh. Qin Chen tidak berbicara, tetapi hanya membungkukkan tangannya ke Xiao Yao Zizun dan Shen Gong Zizun, junior akan masuk. Dia segera melompat dan memasuki lorong, berdengung, lorong itu memancarkan cahaya ruang, saat berikutnya, Qin Chen menghilang seketika, dan dia muncul di langit genangan darah Silong di atas kepalanya, seperti semut. Di atas kolam darah Silong, Qin Chen merasakan genangan darah di bawah, dan paksaan yang mengerikan menekannya. Itu adalah paksaan dari pendiri naga pertama. Aura yang luas lebih mengerikan daripada leluhur naga sejati, dan dia tidak bisa bernapas secara langsung. Nah Qin Chen, segera masuk ke kolam darah. Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong gemetar karena kegembiraan. Qin Chen tidak ragu-ragu. Di hadapan publik, dia langsung masuk ke kolam darah naga. Mencari kematian sendiri. Gumam leluhur klan naga sejati mendengus dingin dan menggelengkan kepalanya sedikit. Di samping, Jin Feng Zizun juga berubah warna. Mereka memandang Xiao Yao Zizun dan Shen Gong Zizun dengan tidak percaya. Kedua orang itu benar-benar gila. Kolam darah Silong, bahkan tertinggi dari klan naga sejati tidak dapat menahan kekuatan di dalamnya. Beraninya mereka membiarkan seorang bocah teran memasukinya. Apa ini artinya tidak mencari kematian? Saya khawatir saat kekuatan naga pertama memasuki tubuh, ia langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Shen Gong Zizun juga menatap Xiao Yao Zizun dengan gugup, diam-diam mentransmisikan suara dan berkata, Qin Chen, apakah dia akan baik-baik saja? Mata Xiao Yao Zizun tenang, dia melirik Shen Gong Zizun, dan tersenyum, kenapa, kamu tidak perlu khawatir tentang Qin Chen. Apakah kamu tidak tahu bahwa ada dewa iblis kekacauan kuno di tubuh Qin Chen, yang memiliki hubungan dekat dengan klan naga sejati? Shen Gong Zizun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya secara alami tahu bahwa di dunia kuno, saya juga telah melihat dewa iblis kekacauan, yang menyebut dirinya leluhur naga tertinggi dan menipu orang-orang dunia kuno. Namun, ada banyak dewa iblis kekacauan kuno, yang semuanya adalah makhluk purba. Saya tidak tahu apa hubungan antara dewa iblis kekacauan dan klan naga sejati. Jika ada sedikit hubungan dengan pendiri klan naga sejati ini, maka... Ucap Shen Gong Zizun sangat khawatir. Hehe, tidak perlu khawatir. Ucap Xiao Yao Zizun matanya berkilat, tetapi dia tersenyum, bahkan jika dewa iblis kekacauan di tubuh Qin Chen tidak ada hubungannya dengan naga sejati,
Qin Chen akan baik-baik saja. Shen Gong Zizun tiba-tiba menoleh dengan tidak percaya, berpikir. Pada saat ini, di sisi lain, Jin Feng Zizun, Qing Wen Zizun, Zentian Zizun, dan Qiao Zizun dari klan naga sejati semuanya berkumpul di sekitar leluhur naga sejati, semuanya terlihat gugup. Leluhur, mengapa Anda membiarkan bocah itu masuk? Jika terjadi kecelakaan, Xiao Yao Zizun tidak akan tinggal diam, kata Jin Feng Zizun dengan gugup. Dia sekarang takut Xiao Yao Zizun akan membuat masalah di sini. Xiao Yao Zizun itu sendiri yang menginginkan bocah itu masuk, jadi mengapa kita harus mencegahnya? Dia ingin bocah itu mati, siapa yang salah? Kata leluhur naga sejati mencibir, menoleh untuk melihat kolam darah naga, tetapi matanya serius. Xiao Yao Zizun bukan orang bodoh. Apa tujuan permintaannya yang begitu kuat? Apakah bocah teran itu masih hidup? Ketika sekelompok orang luar memiliki pikiran mereka sendiri. Di kolam darah naga, segera setelah Qin Chen memasuki kolam darah Silong, kekuatan darah yang sangat menakutkan segera memasuki tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, Qin Chen menjerit. Nyeri, terlalu menyakitkan, rasa sakit yang tak terlukiskan. Untuk sesaat, darah dan daging Qin Chen menjadi kabur, dan darah menetes kemana-mana. Selain itu, setelah memasuki tubuh Qin Chen, kekuatan darah ini dengan cepat menyebar ke organ dalam, tulang, dan kedalaman selnya. Dalam sekejap, Qin Chen tampaknya telah menjadi manusia darah, seluruh pribadinya tidak dapat melihat lagi penampilan yang bagus. Ini terlalu menakutkan dan tidak normal. Qin Chen dengan panik mendesak 6 pedang reinkarnasinya, dan berbagai kekuatan mengerikan. Tapi itu tidak berguna. Di bawah kekuatan darah naga, tidak ada kekuatan yang dapat menahan invasi kekuatan sobek ini, bahkan kekuatan totem Kaisar Dewa. Dalam sekejap, Qin Chen sangat sengsara dan sangat tragis. Kekuatan semacam itu dengan cepat melenyapkan tubuh fisiknya. Leluhur Hong Huang, ucap Qin Chen dengan penuh semangat. Dia melepaskan dunia kekecauan. Aura yang kuat dari naga leluhur dengan cepat bertahan. Itu adalah Hong Huang Zulong, aura naga leluhur yang mengerikan segera menyelimuti Qin Chen. Tiba-tiba, Qin Chen merasakan sakit yang tajam di tubuhnya dan merasa itu ringan. Namun, kekuatan itu terus memasuki tubuhnya, hanya saja kecepatan pemusnahannya sedikit melambat. Nak Qin Chen, cepat berevolusi menjadi tubuh naga sejati. Teriak Hong Huang Zulong. Qin Chen segera mendesak kekuatan naga sejati di tubuhnya, meraung, seolah-olah sesosok naga sejati terbang keluar dari tubuh itu. Tubuh Qin Chen ditutupi sisik naga, dan kekuatan menyakitkan melemah lagi. Itu tidak berguna. Setelah sisik naga muncul di tubuhnya, mereka terus runtuh dan muncul kembali, masih tidak dapat mencegah invasi kekuatan ini. Nak Qin Chen, sekarang aku harus mengandalkanmu untuk memblokirnya. Aku akan memberikan kekuatan padamu. Jika kamu dapat memblokirnya, kamu dapat menyerap semua kekuatan naga pertama yang memusnahkan tubuhmu sebelumnya, tetapi jika kamu tidak dapat menahannya, itu akan menjadi masalah. Kata Hong Huang Zulong dengan suara yang dalam. Bagaimana denganmu? Kata Qin Chen. Dia merasa tubuhnya terbakar, organ dalamnya terbakar, bahkan tulangnya terbakar, dan setiap sel runtuh. Suara keruntuhan muncul dari tubuhnya, dan seluruh orang itu runtuh dengan panik. Aku akan pergi untuk menyerap kekuatan di kedalaman kolam darah Silong. Aku merasa bahwa kekuatan ini berasal dariku. Selama aku menyerapnya, seluruh kolam darah naga akan berada di bawah kendaliku. Ingat, api teratai hijaumu yang kacau dapat menyuburkan vitalitas dan membuatmu abadi untuk sementara. Tunggu aku. Suara itu jatuh, dan Hong Huang Zulong menggelegar langsung ke kedalaman kolam darah Silong ini. Seluruh kolam darah Silong melonjak seketika, menyebabkan gelombang darah. Di bawah kekuatan ini, tubuh Qin Chen terkoyak dalam sekejap, otot dan kulitnya tampak menghilang, tulangnya terbakar, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kehampaan. Api teratai hijau kekecauan. Armor Dewa Hao Tian. Dengan dirilisnya dua kekuatan, Qin Chen mencoba mengandalkan Fast Sky Divine Armor untuk melawan kekuatan kolam darah Silong. Namun, di bawah kekuatan kolam darah naga ini, kekuatan isolasi baju besi Hao Tian sangat melemah, dan ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang dapat menembus baju besi Hao Tian dan terus menyerang tubuh Qin Chen. Qin Chen terkejut. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa menahan kekuatan ini,
karena genangan darah naga ini mengandung kekuatan detasemen di tubuh naga pendiri dari klan naga sejati. Meskipun kekuatan ini sangat lemah, bukan itu yang bisa dia lawan sekarang. Kekuatan ini tampaknya dapat mengetahui apakah Qin Chen adalah klan naga sejati, bahkan jika dia memiliki jiwa naga sejati, darah naga sejati, dan tubuh naga sejati, kekuatan detasemen ini masih dapat merusak tubuh fisiknya. Pada saat kritis, api teratai hijau kekacauan tiba-tiba melonjak dan menyelimuti tubuh Qin Chen. Tubuh fisik Qin Chen distabilkan sekaligus, ditambah dengan kekuatan yang ditinggalkan oleh Hong Huang Zulong, membuat tubuh fisik Qin Chen berada di antara kepunahan dan keabadian. Memang benar, seperti yang dikatakan Hong Huang Zulong, api teratai hijau kekacauan ini memang bisa menyelamatkan tubuh fisikku. Tingkat api apa ini? Gumam Qin Chen terkejut.